Jadi untuk teman-teman yang sudah mendengar penjelasan dari Pak Agus, monggo apabila ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa ketik di kolom chat ya, baik di Zoom-nya maupun yang di YouTube-nya. Saya pantau dua-dua ini. Oke. Sambil menunggu ya. Ini Pak Agus. Saya seringkali jumpa dengan teman atau follower Facebook dan juga pembaca buku yang selalu merasa bingung. Bagaimana sih caranya saya tahu kalau saya ini sudah dalam kondisi hipnosis? Nah, apakah saya ini nggak sadar atau apakah dia bilang saya kok masih bisa sering dengar-dengar suara-suara? Berarti kan saya belum dalam kondisi hipnosis. Ini penjelasannya seperti apa Pak Agus ini? Oke. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau dari yang banyak di luar beredar bahwa kondisi hipnosis itu seringkali sama dengan tidur, seringkali dianggap tidak mendengar apa-apa, tidak ingat apa-apa, padahal yang ada adalah kebalikannya teman-teman. Di banyak buku yang saya baca, entah di bukunya Gil Boyne, di bukunya Charles Tebet, bukunya Poe sendiri, Roy Hunter muridnya Tebet juga mengatakan, termasuk di buku guru saya Pak Adi W. Gunawan itu mengatakan bahwa orang dalam kondisi hipnosis itu malah kepekaan inderanya meningkat. Dia bahkan bisa lebih tajam mendengar dan merespon. Hanya saja memang secara fisik tidak akan sepeka seperti inderanya yang lain, misalnya mata, pendengaran, dan perasaannya. Jadi seperti itu Pak Adi. Sehingga pada saat orang dalam kondisi hipnosis yang dalam, ini yang jadi syarat kita juga di sebagai hipnoterapisnya AWGI yang tergabung di AHKI, bahwa kami harus menerapi dalam kondisi deep trance, karena pada saat kondisi yang dalam itu klien atau seseorang itu mudah sekali diminta untuk memunculkan emosi, memori, atau diminta untuk mengingat kejadian-kejadian yang sudah lewat. Di sisi lain, itu untuk membantu proses terapinya, yang kemudian kondisi hipnosis ini pada saat setelah selesai terapi, orang akan ditanamkan sugesti, maka juga perlu tetap dalam kondisi yang dalam. Karena apa? Pada saat kondisi yang dalam, emosi dan perasaan ini bisa dimunculkan dengan kuat untuk membantu sugesti itu dihantarkan dengan lebih baik. Demikian Pak Adi. Oke. Berarti sebenarnya kalau dibilang orang yang dalam kondisi hipnosis itu ada yang punya pemahaman bahwa orangnya tidak sadar, itu salah ya Pak Agus ya? Ya ngomong mungkin tidak sadar Pak Adi. Oke. Jadi salah Pak. Jadi salah. Jadi orangnya tetap sadar ya? Tetap sadar, tapi dengan kondisi pikiran yang relax, terfokus. Oke, fokus. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan ya, saya bacakan duluan dari Zoom ini ya. Ada pertanyaan dari Pak Aseng ini, tapi nggak begitu jelas ini ya, soal seminar tentang idiomotorik ini saya skip saja. Nah ini sama, tadi ini dari Ibu Angela Fong ya, bertanya, bagaimana kita tahu kita berada di kedalaman tertentu? Ini kayaknya akan cukup teknis ini. Itu satu. Terus kalau bisa sekaligus Pak Agus jawab ini. Kalau kita buat sugesti untuk diri sendiri, apa perlu tentukan batas waktunya atau nggak usah? Ini gimana ini? Misalkan ini dari Ibu Feni ya. Misalkan kalau saya target mau income sekian di tahun 2020, ini gimana? Apa perlu ditentukan? Biasanya kan kalau di seminar motivasi kan begitu. Harus ada deadline-nya, benar nggak? Nah, ini bagaimana Pak Agus? Jadi ada dua pertanyaan ini. Saya menjawab Bu Angela dulu Pak ya. Ya. Nah, kita bisa mengetahui dalam kondisi hipnosis itu sebenarnya mudah Bu. Karena kalau Ibu pelajari gitu ya, saya akan buka rahasia sedikit ini Pak, minta maaf. Jadi kondisi hipnosis itu ada level-levelnya Bu. Kalau kami menggunakan Adi W. Gunawan Deep Skill gitu ya, itu ada 40 level kedalaman. Nah, itu setiap kedalaman itu ada fenomenanya masing-masing. Dan kita manfaatkan itu. Jadi kalau misalnya skrip ini ingin didengarkan, kita akan menggunakan kedalaman di mana
di situ terjadi positif auditory hallucination. Pada saat kondisi kedalaman itu, biasanya suara-suara yang kadang-kadang kita tidak dengar, kita bisa dengar. Misalnya nih, pada waktu kondisi relaksasi yang dalam, tiba-tiba suara tukang bakso itu yang di depan itu jernih sekali suara ting-ting-ting-tingnya. Nah, itu sebenarnya kita sudah ada di kondisi kedalaman itu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya dengan memahami kondisi ini, kita tinggal tetapkan dulu sugesti ini apakah akan dibaca atau akan didengarkan. Jadi begitu sudah di kondisi kedalaman yang kita mau, caranya apa? Kalau misalnya kita ingin sugesti ini dibaca atau dilihat secara visual, kita berusaha membayangkan sesuatu itu. Misalnya bayangkan HP-nya, kalau dia muncul dengan jelas, maka itu indikasinya bahwa itu sudah ada di kedalaman yang cocok untuk membaca skrip. Kalau misalnya ingin mendengarkan skrip lewat rekaman, itu juga bisa dilakukan dengan coba dengarkan suara yang ada. Kalau ada suara-suara yang biasa tak terdengar jadi terdengar, itu kan ada kepekaan indrawi yang meningkat, itu artinya kita siap. Tapi sebetulnya teman-teman, Bu Angela juga itu tidak perlu di ini. Karena apa? Pada saat ada di kondisi relaksasi yang dalam, skrip itu pasti akan jadi diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Orang-orang sering kalau nggak dengar nggak efektif dong. Kalau nggak kedengeran skripnya nggak masuk dong. Masuk teman-teman. Salah satu contoh nih yang sering dicontohkan oleh banyak orang. Kalau kita malam nonton TV dan pada saat itu kebetulan film horor nih yang terputar, kita lupa matikan TV-nya, tiba-tiba tidur nyenyak, besok pagi bangunnya perasaan nggak enak, atau baru lihat kasurnya basah, keringetan. Nah, ini artinya apa? Film yang berjalan di TV itu sebenarnya masuk dan ditangkap oleh bawah sadar kita. Jadi itu menjawab Bu Angela. Kemudian satu lagi jawab dari Bu Feni. Kalau membuat sugesti untuk diri sendiri, apa perlu ditentukan batas waktu dicapainya atau tidak? Nah, jawaban saya ini tergantung, Bu. Sebab kalau Ibu misalnya buat saya akan jadi orang kaya dan itu yang Ibu lakukan terus-menerus, ini belum tentu terjadi. Karena apa? Bawah sadar kita menangkap kayaknya kapan terserah saya dong. Tapi kalau misalnya nih Ibu buat saya jadi orang kaya dengan ternak kambing sekian, mobil sekian, rumah sekian, penghasilan saya sekian, dan ini minimal saya dalam proses menuju situ, misalnya seperti itu di hari ini, atau misalnya saya berpenghasilan 30 juta rupiah per bulan mulai dari bulan Januari 2021, misalnya seperti itu, bisa Bu. Tapi ada beberapa orang yang memang tidak nyaman dengan deadline. Itu yang harus dipahami oleh masing-masing. Ini yang saya suka ajarkan di kelas, sehingga ada orang-orang yang senang membuat skrip sugesti dengan deadline dan angka-angka, ada yang tidak, demikian tadi. Jadi balik dulu, orang memahami dulu kondisi dirinya, sehingga dia kemudian kalau dia tidak nyaman dengan deadline yang ketat, seperti saya misalnya Pak Adi, saya tidak nyaman dengan deadline yang ketat, saya mensugestikan diri untuk menerima klien. Ini pengalaman pribadi ngomong-ngomong, dulu saya sugestikan diri, saya terima klien 10 setiap hari, setiap bulan gitu kan. Dalam bulan Januari saya terima 10 klien, Februari saya terima 10 klien itu, dan itu tidak berhasil karena untuk saya itu tidak nyaman. Tapi begitu saya membuat sugesti untuk diri saya menerima 120 klien sepanjang tahun 2019 itu misalnya, dan itu baru sampai bulan keempat sudah terpenuhi lebih dari setengah. Jadi balik, makanya di situ saya sebut tadi sugesti itu harus personal, Pak. Bu Feni ya. Jadi apakah Ibu orang yang senang dengan deadline, maka Ibu harus buat sugesti yang menggunakan skrip
seperti itu. Kalau ibu tidak suka dengan deadline, maka ibu harus akali sedikit. Jadi tidak bisa dipaksakan semua harus pakai deadline, karena malah ada kejadian begitu dia deadline, malah tambah tidak efektif atau malah berantakan hasilnya. Demikian tadi. Ya, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Ini saya ambil pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan saya rangkum saja mengenai apakah skrip sugesti ini harus dibaca setiap hari. Itu yang pertama, pagi, sore, pagi, malam, itu yang pertama. Terus apakah itu harus 21 hari? Seperti kalau di seminar motivasi kan katanya untuk mengubah perilaku itu kan kita perlu 21 hari. Nah ini bagaimana itu ya. Kemudian lagi ini ada yang nanya juga soal untuk anak berhenti disapih, itu gimana caranya? Ya, ini saya tahu Pak Agus punya pengalaman luar biasa dengan anak-anak ya. Kemudian lagi ini bagaimana dengan kalau mendengarkan sugesti itu sambil dikasih frekuensi? Katanya ada frekuensi khusus yang disebut dengan apa ini God frekuensi. Saya tidak ngerti maksudnya apa. Ada frekuensi Tuhan ini ya. Kemudian mana lagi nih? Sebentar. Ya, kurang lebih seperti itu dulu Pak Agus. Silakan dijawab dulu. Terima kasih. Luar biasa ini Pak pertanyaannya. Terima kasih loh teman-teman, antusias sekali ini. Saya sampai bingung. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang terlewat Pak Adi bantu ulang yang terlewat mana ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus-bagus sekali. Jadi saya agak bingung juga nih mau jawabnya nih. Ya, jadi pertama, apakah skrip sugesti harus dibaca 3 kali sehari? Boleh, iya, boleh tidak. Karena dari literatur yang saya baca tidak ada keharusan itu. Terus kemudian apakah harus 21 hari? Menurut saya tidak selalu. Contoh gini, kalau misalnya seseorang buat skrip untuk dirinya, penghasilan saya 50 juta rupiah setiap bulan dari mulai Desember 2020. Nah, ternyata Desember 2020 dia sudah mencapai 50 juta rupiah. Januari 2020 dia juga mencapai, ya kalau gaji berarti akan sama gitu ya. Maka skripnya yang tidak perlu lagi dibaca. Yang harus dilakukan apa? Di-upgrade skripnya. Jadi, karena saya tidak akan mau untuk tahun berikutnya di jumlah angka yang sama. Saya akan buat skrip baru bahwa saya adalah orang yang berpenghasilan 60, 70, atau 80 juta tergantung selling yang ditetapkan. Jadi kalau yang nonton Pak Adi kemarin diskusi dengan Dr. Po, di situ dijelaskan selling itu. Nah, jadi skrip sugesti pun harus diupdate teman-teman. Nggak boleh kemudian didengarkan terus karena ya udah itu akan jadi masalah. Kenapa? Sudah 50 juta ya dia akan terus di angka itu kalau tidak diupdate skripnya. Nah, misalnya contoh kedua, seorang yang baru saja yang saya naikkan di fanpage saya itu dari Bu Elipo. Jadi anaknya punya masalah dengan anyang-anyangan, terus diskusi dengan saya buat skrip, dibuatkan untuk anaknya. Anaknya diminta mendengarkan ini, jadi anaknya disuruh rekam dan mendengarkan sendiri. Bu Eli minta lakukan 3 kali sehari dan setelah 3 hari itu anaknya sudah berhenti anyang-anyangan, tidurnya nyaman, ya skripnya juga akan yang tidak harus lagi dilakukan. Karena apa? Sugesti itu sudah berhasil. Jadi ya sudah jadi program, ya tidak usah diprogramkan ulang terus-menerus karena dia sudah ada di dalam pikiran si anak tersebut, kecuali nanti mau di-upgrade kembali. Nah, kemudian menjawab yang tadi, apakah bisa menggunakan frekuensi tertentu? Ini saya cuma bisa jawab, Bapak Ibu pastikan bahwa produk itu mengeluarkan hasil frekuensi yang benar. Sebab kan kita tidak tahu pada saat dia masuk ke player kita apakah dia akan muncul di frekuensi yang sama atau tidak. Tapi kalau misalnya saya di kelas Scientific Self-Hypnosis hanya menyarankan teman-teman kalau mau diisi background lagu itu untuk membantu feeling good-nya, untuk membantu emosi positifnya muncul dengan lagu yang disuka. Jadi seperti frekuensi God frekuensi itu mohon maaf sekali karena
karena saya juga tidak tahu, jadi saya tidak berani menjawab itu bisa atau tidak. Demikian Pak Adi. Mungkin ada yang kelewatan ya. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Jadi ini ada juga pertanyaan menarik ini. Ada yang rekan bilang begini, kalau saya mau buat self hipnosis kan saya masuk kondisi relaksasi atau hipnosis. Terus kalau saya mau baca skrip kan saya buka mata tuh, berarti kan saya keluar itu katanya. Itu satu ya, itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah katanya pikiran bawah sadar ini tidak bisa menerima kata tidak atau jangan, kata-kata yang sifatnya negasi. Nah ini bagaimana ini? Jadi yang pertama dulu. Oke, sebentar Pak. Ada yang kelewatan tadi. Anak disapih ya. Oh iya tuh tadi ada yang disapih, silakan. Yang kami lakukan kepada anak kami, karena dari yang kami pelajari, saya bilang kami karena itu anak hasil perbuatan saya dengan istri gitu kan Pak, anak saya. Nah, yang kami lakukan adalah kami bisikkan dia. Kalau sudah waktunya berhenti untuk ASI, kamu berhenti nak, karena sudah gigimu sudah siap, rahangmu sudah siap untuk makan makanan keras. Ini kami lakukan karena dari yang kami pelajari, anak di bawah 5 tahun itu dia seperti spon yang menyerap apapun informasi yang diberikan karena dia ada di dalam kondisi hipnosis yang terus-menerus. Jadi kita tinggal sugesti yang sesuai. Contoh yang lain yang ketika salah satu anak kami tidak suka makan sayur, ini pun kami lakukan lewat sugesti. Jadi kita cuma bilang makan sayur itu enak, makan sayur itu sehat, makan sayur itu menyenangkan, pada saat dikunyah itu asik di dalam mulut. Ini yang kami lakukan sehingga tidak lama dia sudah makan sayur dan sugestinya kita hentikan Pak. Jadi sebetulnya selama orang tua atau si ibu yakin sugesti itu bekerja untuk anaknya, dia akan cepat bekerja. Itu menjawab yang disapih. Kemudian ini yang saya ingat, yang pada saat relaksasi itu kan merem, kemudian buka mata, apakah itu keluar? Jadi tidak Bapak Ibu. Orang yang masuk dalam kondisi hipnosis yang dalam, pada saat buka mata, dia masih dalam kondisi hipnosis biasanya. Kalau dalam terapi, kami malah manfaatkan kondisi itu. Jadi itu namanya post hypnotic interview kalau dalam teknis terapinya gitu ya. Tapi dalam self hypnosis ini, untuk teman-teman yang memang lebih suka skripnya itu dibaca, kami akan minta dia masuk kondisi relaksasi yang dalam, terus kemudian dia bisa membayangkan misalnya HP-nya untuk memastikan bahwa itu ada di kondisi positive visual hallucination. Setelah itu dia akan buka mata dan dia baca skripnya. Dan orang yang buka mata kemudian baca skrip, dia tetap akan terbantu karena apa? Orang yang terfokus itu pasti dia ada dalam kondisi rileks. Cuman tantangannya untuk mereka yang suka baca skrip, pastikan skripnya ada di tempat yang begitu buka mata langsung bisa dibaca. Boleh di laptopnya, boleh di kertas, boleh di buku yang terbuka. Jangan sampai nanti pas buka mata ternyata bukunya tertutup dan bingung cari halaman. Nah itu benar-benar keluar jadinya. Oke, jadi itu maaf Pak, satu lagi yang saya lewat itu. Itu yang bagaimana dengan pernyataan bahwa pikiran bawah sadar ini tidak bisa menerima kata-kata yang sifatnya negasi, jangan, tidak, apalah seperti itu. Jadi ini bagaimana ini? Oke, jadi Bapak Ibu, itu seringkali orang terjebak dengan tidak boleh menggunakan kata tidak lah. Ini saya juga gunakan, tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi gini, bawah sadar kita sifatnya lugu, dan kalau menurut pendapat saya dia sangat literal untuk menerjemahkan sesuatu, sehingga kita merasa kata tidak itu tidak bermanfaat. Tapi di satu sisi skrip itu memang sebaiknya menghindari kata tidak kalau ada padanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, skrip itu, sugesti itu memang menjurus langsung. Misalnya kalau kita ngomong sama anak kecil, kalau kita pingin anak kita main di dalamnya, kita akan lebih baik bilang, ayo nak main di dalam, ketimbang bilang jangan main di luar. Gitu.
Tapi ada kata tidak yang tidak bisa digantikan. Misalnya nih, di hutan lindung, itu ada aturan tidak boleh menembak burung. Ya kita harus bilang tidak boleh menembak burung di sini. Karena tidak ada kata atau kalimat pengganti. Coba deh teman-teman, coba cari kalimat pengganti tidak boleh menembak burung di hutan ini. Nggak bisa kan? Kalau dibilang boleh menembak apa saja selain burung, kan juga tidak bermakna sama kan? Betul nggak? Boleh menembak sapi di sini, belum tentu diizinkan karena memang maksudnya adalah tidak boleh menembak burung. Jadi kata tidak itu tetap bisa digunakan. Tapi memang sebaiknya hindari sebisa mungkin kalau ada padanannya. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Karena nanti malah maknanya akan berbeda dari yang diharapkan. Demikian Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya nih, masih seru ya. Ada lagi yang bertanya ini, saya ambil dari Zoom dulu ya. Selamat sore, dari Cindy ini bertanya, untuk di slide aturan emas menulis sugesti itu ada di poin nomor 7. Kalimat sugesti itu bentuk waktunya sekarang. Bisa dijelaskan enggak? Ini maksudnya apa ini? Kalimatnya harus di now. Oke. Saya kalimat bentuk waktu sekarang. Jadi teman-teman, karena pikiran bawah sadar kita tidak menerima salah satu sifat pikiran bawah sadar kita adalah dia ada di waktu yang sekarang. Contohnya gini, kalau kita memikirkan dulu pernah dipukul sama teman dan kita babak belur, perasaan sakitnya munculnya sekarang, betul nggak? Walaupun kejadiannya dulu. Atau kalau kita berpikir, aduh, 5 tahun lagi anak saya kuliah nih, duitnya ada enggak? Terus kalau dia kuliahnya di luar negeri, nanti saya gimana ya ditinggal? Kecemasannya itu munculnya sekarang. Sehingga dengan sifat pikiran seperti ini, sugesti akan lebih efektif bila bentuk waktunya sekarang. Contohnya begini, saya akan jadi orang kaya. Itu adalah bentuk waktu future tense. Kalau sekarang kita bilang begini, misalnya besok saya akan jadi orang kaya. Ini tanggal 23 Mei, ya kan? Berarti baru besok kan? Baru tanggal 24 berproses jadi orang kaya. Terus tanggal 24 kita bilang lagi, besok saya akan jadi orang kaya. Berarti geser lagi waktunya. Terus kapan kayanya kan? Karena besok terus. Makanya itu yang diminta buat kalimat dalam pola sekarang adalah misalnya, sekarang saya orang kaya dengan, kemudian dijelaskan detailnya apa. Atau misalnya kemudian dijelaskan untuk yang tidak nyaman bicara di muka umum, misalnya contoh yang sering kami temui. Jadi dia bisa buat sugesti, saya adalah orang yang mudah bicara di depan umum, saya tampil dengan menyenangkan, saya tampil dengan penuh percaya diri, saya tampil dengan meyakinkan sehingga yang menyaksikan itu menikmati apa yang saya sampaikan. Akan sedikit berbeda kalau misalnya dia bilang, saya akan jadi orang yang mudah bicara di depan umum, saya akan tampil dengan percaya diri, saya akan tampil dengan penuh keyakinan, karena kata akan ini jadi menggeser prosesnya. Jadi kalau akan itu tidak akan memberikan kepastian gitu loh gampangnya, Pak. Jadi demikian. Jadi kalimat waktunya memang sebaiknya digunakan kalimat waktu yang present tense. Oke, terima kasih Pak Agus. Juga ada yang bertanya begini, apakah kalau sugesti itu dibaca dalam hati, efeknya sama nggak? Sebetulnya sama Pak, tapi kalau saya di kelas, kami berharap sugesti dibaca dengan lembut. Oke. Keluar suara tapi tidak teriak-teriak Pak. Oke. Tujuannya itu pertama, proses repetisinya terjadi di berbagai indera. Jadi kalau dia baca dalam hati mungkin efektif sama efektifnya juga, tapi kalau dia bersuara, suara ini keluar didengar telinganya lagi, ini ada menurut saya ada proses repetisi yang lebih bermanfaat untuk si pengguna.
Demikian. Oke. Terus ada juga yang bertanya nih Pak Agus, misalnya nih kalau mendengar sugesti dari YouTube itu gimana? Kan biasa di YouTube kan banyak nih yang buat skrip sugesti untuk kaya, skrip sugesti untuk langsing, untuk percaya diri atau apalah. Itu bagaimana nih kalau didengarkan itu bagaimana? Menurut saya yang pertama harus dipastikan itu dari sumber yang bisa dipercaya. Yang kedua, dengarkan dulu dalam kondisi yang sadar seperti sekarang, bila perlu itu dicatat, gitu ya, sehingga jelas dalam skrip itu isinya apa. Jadi benar enggak seperti yang harapan kita seperti ini? Karena kalau tidak, itu akan nanti ada konflik dalam diri bisa, atau hal-hal yang sebenarnya kita tidak mau itu juga ikut tertanam. Okay. Menurut saya itu yang sebaiknya dilakukan. Tapi kalau setelah didengar di YouTube dan kalimat-kalimatnya itu sesuai dengan harapan kita, sangat nyaman, gunakan. Oke. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya ada yang nanya ini dari Pak Edward. Apakah sugesti itu kalimatnya itu apakah harus pendek ataukah harus panjang atau bagaimana? Wah, ini pertanyaan yang sudah pasti Pak Edward juga sudah sering coba nih, makanya bisa nanya begini nih. Jadi tidak ada batasan, Pak. Tidak ada aturan sugesti itu harus seberapa banyak. Yang ada aturannya adalah simple. Simple ini tidak harus panjang, tidak harus pendek, tapi tujuannya jelas. Selain itu juga dia personal gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut kita satu paragraf pendek sudah mewakili semua, itu digunakan. Tapi kalau misalnya kita ingin hal yang detail, buat sedetail yang teman-teman suka. Demikian Pak Edward. Oke, ada lagi nih Pak Agus, ini menarik juga ini. Sepertinya ini rekan Alex Giminiman ini sepertinya sering melakukan self hypnosis ini. Pertanyaan begini, ini di kanal YouTube ya. Boleh nggak kalau menggunakan, daripada menggunakan kata-kata, skripnya itu digunakan imajinasi secara visual, jadi dibayangkan, dirasakan telah tercapai. Ini bagaimana? Tadi kan Pak Agus ceritanya ini, oke, skrip itu kan dibaca atau direkam, terus didengarkan waktu mau tidur atau pas masuk kondisi hipnosis baru dimainkan. Nah ini rekan ini bertanya, kalau dalam bentuk imajinasi bagaimana? Itu pertanyaan yang menarik Pak. Jadi ini saya harus bongkar materi pelatihan semua nih Pak kira-kira. Jadi jangan semua, boleh kasih beberapa ya. Jadi Pak Alex, seperti yang tadi di awal jelaskan, secara sederhana sugesti itu ada sifatnya visual, ada sifatnya verbal. Jadi imajinasi bisa dilakukan ya, asal yang diimajinasikan juga dipahami gitu. Artinya dari gambaran yang dipakai untuk sugesti itu, Pak Alex punya definisi dari gambaran itu apa? Kalau istilah kami sebagai terapis itu, gambar itu jadi anchor. Gitu. Kami di kelas melakukan itu. Jadi kalau di kelas scientific self hypnosis kami sebutnya simbol, karena saya routingnya dari Gil Boyne Pak. Jadi karena Gil Boyne dan Herbert pun mengatakan itu menggunakan istilah simbol. Jadi saya pakai istilah simbol untuk teman-teman. Nah, bagaimana sebuah sugesti ini kemudian dijadikan sebuah gambaran yang bisa dimunculkan dalam imajinasinya, itu bisa membantu. Jadi bisa dilakukan Pak selama gambaran yang dimunculkan itu dipahami definisi atau maknanya. Demikian. Oke, terima kasih. Kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Evi. Tanyanya begini nih. Sugesti ini efektifnya kita berikan satu demi satu, atau kita boleh borongan ini. Jadi sekali kasih sugesti ini yang dibahas adalah mau kaya, mau sehat, mau bahagia, soal karir dan lain-lain sebagainya. Ini bagaimana aturan mainnya Pak Agus? Oke. Kalau menurut saya Bu, satu sugesti karena dia harus sifatnya simple, jadi jangan banyak-banyak objek di situ supaya bawah sadar kita nggak bingung. Tapi ini catatannya, kalau misalnya itu bisa connectingkan misalnya nih
Ibu pengen punya tas LV yang harganya 200 juta gitu misalnya, dan Ibu ingin punya mobil Fortuner gitu kan, terus Ibu ingin punya iPhone 12 gitu ya, Ibu bisa bermain imajinasi, misalnya relaksasi, terus kemudian bayangkan Ibu lagi nyetir mobil Fortuner, terus kemudian tiba-tiba ada bunyi handphone lilit gitu, begitu lihat ke samping ada tas LV di situ di sebelah Ibu sebelah kiri, dibuka tasnya, keluar HP-nya iPhone 12, itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka harus dibuat skrip terpisah. Ya seringnya orang sudah, ya sifat manusia lah Pak, semua pingin serba sekali, tapi kemudian malah tidak efektif. Kalau misalnya Ibu bisa buat beberapa skrip terpisah, itu bisa Bu. Nggak harus satu skrip didengarkan terus-menerus. Bisa misalnya satu skrip untuk kaya, satu skrip untuk jadi istri yang penyayang, satu skrip misalnya untuk jadi mertua yang baik gitu ya. Yang pagi didengarkan skrip A, yang siang B, yang malam C, seperti itu. Jangan digabungkan Bu, karena apa? Waktunya akan panjang, nanti suami marah loh, malah nggak kerja gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut, saya ngambil yang dari Zoom ini ya. Ada dari Ibu Susana nih, Pak Adi, Pak Agus. Bagaimana ya sugesti yang dibuat itu bisa berproses, kemudian bisa menjadi kenyataan? Maksudnya kok ya bisa orang disugesti, terus terjadi, termanifestasi, terwujud dalam kehidupan nyata. Ini bagaimana ini? Kok rasanya kok ajaib banget ini? Kalau teknisnya sekali, Ibu mungkin harus hadir di kelas saya nih, atau hadir di kelas SECH Bu. Itu akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Adi nanti di sana. Tapi secara sederhananya begini, pikiran manusia ini seperti komputer lah, yang paling mirip dengan barang-barang yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah, gimana komputer itu bisa diprogram dan kemudian program itu dijalankan, kurang lebih demikianlah. Sugesti itu adalah softwarenya yang ditanamkan ke komputer pikiran kita, dan begitu ditanamkan sudah terinstal dengan baik, ya tinggal dia diaktifkan pada saat diperlukan, seperti itu Bu. Jawabannya sederhana, tapi kalau mau yang lebih detail, saya undang datang di kelas Pak Adi untuk belajar itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini tadi waktu Pak Agus bilang ada lagi nyetir mobil, terus ada dengar suara handphone di sebelah kiri, begitu dilihat ada tas LV yang diidam-idamkan ya. Ini ada yang komentar ini, ternyata begitu nengok di sebelahnya ada suami yang badannya seperti roti sobek katanya. Ini bukan saya, ini Pak Agus Jatmiko yang nulis ini ya. Oke, kemudian ada lagi nih Pak, saya ambil dari YouTube ya. Ini semua pertanyaan yang saya tahu ini ada di kelas Scientific Self Hypnosis yang Pak Agus ini. Pak Syamsul Bardani bertanya ini, izin bertanya Pak Adi, Pak Agus, kalau saya rekam skripnya, itu saya pakai kata saya atau Anda? Contohnya, saya berproses menjadi kaya, atau Anda berproses menjadi kaya. Nah, ini gimana nih Pak Agus ini? Sebaiknya ikut kelas self hypnosis ini ya kayaknya nih ya. Betul Pak. Ini menarik, ini yang sedikit berbeda di kelas Scientific Self Hypnosis, karena teman-teman peserta itu harus memahami dulu modalitas yang dia miliki. Walaupun dalam kondisi hipnosis yang dalam, sebenarnya modalitas itu terabaikan kok. Jadi kalau misalnya di situ kita dalam pelatihan 2 hari ini teman-teman belajar, sebenarnya saya lebih nyaman skrip itu subjeknya orang pertama atau orang kedua sih. Atau bahkan kalau dia biasa dipanggil Cici gitu kan, ya dia buat skrip Cici anak yang baik, Cici anak yang menyenangkan, Cici anak yang disayang oleh papa mama, itu tidak apa-apa. Sekali lagi karena skrip ini sifatnya, sugesti ini harus sifatnya personal. Tapi kalau itu yang saya dengar, sugesti itu ngomong Cici anak yang baik, Cici anak yang disayang, ya saya akan ketawa karena saya bukan Cici gitu ya. Jadi contoh lain misalnya nih, kalau saya buat satu skrip dan saya sama Koni juga kadang-kadang skrip itu kita coba bersama gitu ya, teman-teman. Ini yang unik,
kalau misalnya skrip itu didengarkan dengan direkam dulu, kalau saya nih, saya akan senang kalau di skrip itu kemudian sugesti itu keluar, Agus, Anda adalah orang yang dan seterusnya gitu ya. Karena buat saya suara itu menyebut saya gitu loh. Tapi kalau misalnya istri saya, dia akan suka skrip itu Koni istri saya, dia akan suka kalau skrip itu bilang saya adalah orang yang menyenangkan, saya adalah, jadi itu perbedaannya. Kalau saya mendengarkan skrip yang saya adalah orang yang menyenangkan, saya adalah orang yang baik, saya adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab, saya merasa orang itu kok ngomongin dirinya sendiri sih. Gitu ya teman-teman. Jadi dengan pemahaman ini, orang-orang bisa buat skrip sesuai yang dia suka gitu. Tapi sebenarnya yang lebih bagus adalah kalau subjeknya bisa dibuat seminimal mungkin, sehingga seolah-olah memang sugesti itu ada dan menyatu dengan si pendengarnya. Demikian. Oke, terima kasih jawabannya Pak Agus. Jadi sedikit sharing ya teman-teman ya. Saya kan sudah mengikuti kelasnya Pak Agus, kelas Scientific Self Hypnosis tahun 2018. Jadi di kelas itu diajarkan, termasuk tadi menjawab pertanyaan mengenai apakah saya atau Anda ya. Jadi sesuatu itu harus kita rasakan sendiri. Kemudian yang lebih luar biasa lagi adalah kalau di kelasnya Pak Agus ini, sekali belajar kita bisa nantinya menyusun skrip untuk diri sendiri. Saya ingat betul pada saat di kelas hipnoterapi yang saya selenggarakan, saya mengajarkan ini ya. Dan di kelasnya Pak Agus secara khusus, ini setiap peserta dituntun untuk bisa menyusun skrip dengan benar mengikuti 16 aturan ini. Saya tidak mengajarkan secara benar-benar mendalam di kelas SCCA. Kenapa? Karena kami tidak secara khusus melakukan terapi berbasis sugesti. Kami menggunakan hipnoanalisis. Tapi di kelasnya Pak Agus yang saya alami, dan ini luar biasa, setiap peserta menyusun skrip. Misalkan goalnya adalah langsing, susunlah skrip. Susun skrip, setelah susun skrip, kemudian skrip ini satu demi satu akan dibahas, akan dipelajari, kemudian direvisi, diedit, dikoreksi oleh Pak Agus, sehingga teman-teman bisa, peserta bisa melihat prosesnya dari yang awal bahan mentah, kemudian berproses menjadi skrip yang akhirnya siap. Dan ini siap dipakai. Yang luar biasanya lagi adalah skrip ini satu demi satu dibaca oleh Pak Agus sendiri. Dan saya tahu ini bukan hal yang mudah, karena mengkoreksi skrip ini butuh effort yang luar biasa dan butuh tenaga, waktu, dan konsentrasi yang luar biasa ya. Oke. Satu lagi pertanyaan yang ini waktunya kita sudah benar-benar sudah mau habis ini. Sebentar saya pilihkan ini. Terus bentar ya. Oke, ini. Kalau misalkan Pak Agus, kalau kita mendengar sugesti ya, terus sugestinya belum selesai, terus kita tertidur ini gimana ini? Efektif nggak? Oke, ini pertanyaan yang menarik juga. Ini juga jadi pertanyaan teman-teman di kelas Scientific Self Hypnosis. Kalau misalnya pas skrip ini saya dengar, tahu-tahu saya bangun ternyata sudah pagi, apakah ini efektif? Saya jawab iya. Karena apa? Skrip ini masuk teman-teman ada dalam kondisi hipnosis yang dalam. Karena itu maka di kelas kami belajar bagaimana ada di dalam kondisi hipnosis yang dalam, sehingga menjamin skrip itu diterima dengan mudah. Yang kedua, tidur pun adalah kondisi hipnosis sebenarnya, bahkan sangat dalam karena itu dominan delta, walaupun dalam kondisi tidur kadang-kadang bisa naik ke alfa, theta, delta, tapi tidur itu critical factor kita juga minim, sehingga skrip itu akan diterima. Contoh yang tadi saya sampaikan itu adalah pada saat tidur TV menayangkan film horor yang kita lupa matikan, besok bangunnya keringetan, capek, terus ada perasaan tidak nyaman, yaitu artinya apa? Apapun yang masuk pada saat kita tidur itu diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi itu semoga menjawab tadi
Oke, satu pertanyaan terakhir ini, satu, karena masih banyak pertanyaannya, tetapi waktunya kita sudah sampai jam 5 ini ya. Satu pertanyaan terakhir, ini dari Pak Obed ada yang bertanya, Pak, itu berapa lama course-nya? Jadi, berapa lama workshop scientific self-hypnosis kalau Bapak selenggarakan? Dan biasanya diselenggarakan di mana, Pak? Oke, jadi Pak Obed, terima kasih pertanyaannya. Ini pelatihannya 2 hari, Pak. Jadi, 1 hari itu sekitar 8 jam, kadang-kadang bisa lebih kalau misalnya masih banyak pertanyaan dan teman-teman latihan, dan itu biasanya weekend, Sabtu dan Minggu, karena saya ingin teman-teman yang belajar, itu benar-benar selesai belajar, bisa masuk kondisi hipnosis yang dalam, bisa membuat skrip sendiri, sehingga nanti bisa dipraktekkan. Jadi, banyak soalnya yang mempertanyakan kok bikin pelatihan self hypnosis saja 2 hari, rata-rata orang bikin biasanya 4 jam. Jadi ya 2 hari gitu ya. Nah, di mana saja dari yang sudah berjalan sampai kemarin akhir 2019. Jadi sebenarnya kita akan lakukan April di Surabaya, tapi keburu corona ini terjadi gitu ya. Jadi kita pindah. Jadi ada di beberapa lokasi pelatihan yang diadakan di Medan, Surabaya, Jakarta itu yang rutin, dan di Denpasar. Tapi mungkin dengan kesibukan saya, kalau biasanya itu ada 10 batch, ini mungkin akan di tahun ini ya jadi berkurang karena corona ini. Demikian Pak Robert ya tadi yang bertanya. Pak, demikian tadi. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, terima kasih telah bergabung bersama kami, saya dan Pak Agus, bersama-sama kita belajar. Benar seperti yang Pak Agus katakan, yang tadi tidak sempat saya jelaskan di depan mengenai profil beliau. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Pak Agus aktif sekali menyelenggarakan workshop scientific self-hypnosis, tapi sejak tahun kemarin itu sudah drop. Dropnya bukan karena demand-nya tidak ada, demand-nya, permintaannya masih sangat tinggi untuk menyelenggarakan ini di berbagai kota, tetapi waktunya beliau yang tidak bisa. Mengapa? Pak Agus ini sekarang adalah anggota Dewan yang terhormat, anggota DPRD Kota Denpasar. Jadi ini luar biasa sibuknya, selain harus rapat, turun ke masyarakat, melihat, menemui konstituen dan seterusnya. Nah, di sela-sela itu, atas permintaan dari banyak penggemar beliau, termasuk juga dari beberapa komunitas, kami meminta Pak Agus untuk bisa menyelenggarakan workshop scientific self-hypnosis kembali. Satu pesan saya berbicara begini bukan karena Pak Agus ini adalah dulu murid saya ya pernah belajar hipnosis ke saya. Tapi yang teman-teman ketahui adalah saya belajar banyak hal dalam konteks hipnosis dan hipnoterapi. Saya mengikuti banyak pelatihan di luar negeri, termasuk pelatihan self-hypnosis. Dan saya berani pastikan teman-teman bahwa pelatihan scientific self-hypnosis yang Pak Agus selenggarakan ini, saya berani katakan bahwa ini adalah one of the best in the world, salah satu yang terbaik di dunia. Saya berani garansi itu karena benchmarknya luar negeri saya tahu, standar luar negeri saya tahu. Tidak pernah saya mengikuti sebuah pelatihan di mana trainernya bisa memberikan after sales service atau layanan dalam bentuk peserta itu masih dibimbing, di mentoring setelah selesai pelatihan. Tidak pernah ada. Saya ikut pelatihan di luar negeri, saya habis banyak sekali uang di situ. Selesai, ya sudah. Jadi setelahnya kalau tidak ngerti, ya tidak ngerti. Tapi bagusnya di sini adalah terus dituntun. Jadi ini satu standar yang sangat bagus, dan ini yang pertama di Indonesia yang saya tahu. Termasuk juga yang di luar negeri ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Kita beri applause semuanya kepada Pak Agus ya. Alright, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih.